Iya kan? Yoi. Tahu gue lagu tua. 1, 2, 3. Viva lo Carlos Santana. Ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Disney Boys Podcast. Rest in peace. Iya nggak? Iya. Rest in peace lo, mentang-mentang fans MU lo harus rest in peace tetap. Rivalry aside, rest in peace Diogo Jota. Apa ya? Heartbreak lah Iya. for football, for the football community. Ya, ini lo fans Liverpool. Yoi, jelas. Gimana rasanya Poy? Dia tuh salah satu bukan juara sih. Dia salah satu peringkat 1 di FC atau FIFA dulu game. Dia tuh salah satu yang jago banget main. Sempetin ranking Iya. beneran gitu kan? Betul, makanya selebrasinya itu dia begini kan. Iya, Sempat ada tuh dan banyak yang di World Cup itu kan banyak yang gitu. Iya. Sejujurnya muncul pertanyaan sih sedikit di gue. Apa tuh? Gila, sempet nih orang main PS gitu, ya kan? Almarhum, sempet nih almarhum main PS. Gila, ya. Kenapa nggak sempet, John? Gimana sih? Kan dia latihan, ya kan? Itu kan refreshing. Oh gitu ya. Mungkin dia belajar taktik di situ. Buat orang-orang yang mungkin zero football knowledge kayak gue kan itu satu ajang untuk mencari ilmu juga. Iya, tapi kan nggak works di lo kan main PS bego juga, iya kan? Anyway, balik lagi bareng gua John, ini ada siapa? Samudro. Ada siapa? Saya Lele Lepoy sebagai bintang tamu. Jangan lupa follow Instagramnya sama apa? Apa? IG, TikTok, Lele. TikTok. Apa Poy? Renong Levis. Renong Levis kalau Instagram. Iya, kalau TikTok Lele Pams. Lele Pams. Kenapa lu beda-bedain ribet? Kan yang nyari susah bego. Awalnya itu gua bikin konten itu gua nggak mau dikasih unjuk ke orang lain lah buat Lu aja Iya. konsumsi sendiri. nah, terus nggak taunya gede, rame. Wah, rame. Wih. Gue seneng nih. Ada yang GP, Ada ada yang GP. main gede terus, lumayan ya udah masukin aja deh. Konten-konten pribadi juga masuk sih. Oke. Dan tentunya bareng haters abadi sepanjang masa all club selain MU. Oh itu tidak dong, Oh, tidak. tentunya tidak. Enggak ya. Hidup saya ingat kata Bang Fu, namaste, Namaste berdamai. berdamai. Ampun. Tapi Jota sih sumpah jujur kayak wah, jelek gitu ya. Tragis. Kemarin si Ali pas main bola tuh dia sampai ada keluar air matanya dikit, nggak bohong gue. Serius lu? Iya. Sampai segitunya. Gue liat tuh konten dia yang pakai kacamata hitam kayak ngomongin Jota gitu sampai dia Iya, sumpah. nangis gitu. Iya. Jadi Sedih, sih. benar. Iya. Nah, lu sedih, Poy. Jadi gua beberapa waktu lalu lihat komen fans Arsenal nih. Jadi Kok fans Arsenal? terus si Oke. Jota ini sering banget ngegolin ke gawang Arsenal. Emang Terus iya? Pokoknya dia mau ngobrak-abrik gawang Arsenal deh gitu. Terus ada fansnya yang komen, nggak apa-apa deh, lu jebolin gawang Arsenal terus gitu. Yang penting lu bisa kembali gitu. Anjing. Lalu gua respect kata gua nih anjing tim Arsenal gitu. Jujur. Sedih. Iya. Gua pas baca itu sih, lu merinding sampai sekarang juga masih merinding. Enggak, lebay. Bener ini si John kelihatan tuh John. Iya bener. Ya kita udah ada sih Iya. Aduh, kependekan nih gua. Lo Ger, sebagai fans MU, si Jota meninggoy gimana Ger? Ya pasti sedih lah. First of all, mau dia pemain Liverpool atau apapun, ya he's still a very good player lah. Isi? Benar. Ya dia. Benar, John. Kalau lu main FC atau main FIFA, dia tuh 5 star. Maksudnya adalah Iya. gocekannya 5, kiri kanannya Kiri kanan juga jalan. Iya. Iya. Gue main juga. Gue selalu juga. Iya. Kayak kalau Jota tuh ibarat kata dia tuh selalu ada di start of the year, dimana belum ada promo-promo nggak jelas, tim-tim orang-orang masih kurang lebih sama semua. Dia tuh salah satu pemain yang selalu jadi inceran di awal tahun tuh pasti Diogo Jota gitu loh, karena statsnya bagus dan lain-lain. Tapi emang kalau gue ngeliatnya juga, menurut gue jadinya underrated gitu. Kita nggak talk that much about him. Betul. Iya kan? Betul. Nggak yang Jota gini, Jota. Enggak coy, sumpah kayak under the radar aja. Tapi sebenarnya impactful banget kan buat Liverpool. Nah, ngomongin impactful, menurut gue suka ngelihat dia nih. Kalau lagi diandalin tuh, misalkan ada kan momen misalkan dia kan nggak jadi striker utamanya kan? Benar, karena cedera. Karena cedera misalkan. Atau misalkan ada striker yang cedera, dia nih jadi startingnya. Nah di saat itu tuh gue ngerasanya Jota tuh nggak maksimal malah.
ngambil kesempatan itu. Tapi dia krusial kalau lagi momen yang kayak dibutuhin malah jadinya. Nah, Emang iya? jadi kayak agak super sub gitu. Agak super Karena sub dia, gitu ya. tapi dia tetap struggling untuk masuk ke first team dan dia tuh selalu kayak lu udah first team nih, gue selalu di belakang nih. Lu kalau nggak bisa, gue masuk nih, gue masuk nih gitu. Jadi kayak tim-tim utamanya tuh ada Jota di belakangnya gitu. Kayak six man lah kalau di basket gitu. Betul. Nah, the best six man. Benar, setuju gua. Gua nggak tahu kan kalau gua punya knowledge itu kan. tapi satu kalau gua boleh bikin take nih, dia menurut gua complete forward. Kayak lo butuh tiba-tiba nih, Gakpo di kiri lagi nggak bisa gitu. Terus lo pakai dia di kiri. Atau dia di kanan, bisa juga di kanan. Mungkin poin lo versatile kali. Karena kalau komplit menurut gua not that complete sih. Tapi coba sebagai fans Liverpool. Gua sebagai fans Liverpool dan sebagai yang main FC dan FIFA ini, dia tuh emang bisa di mana-mana. Yang nggak bisa. Versatile, bener nggak? Iya benar. Versatile dan menurut gue sejujurnya emang lumayan komplit juga karena Lumayan, iya. defensively he's good. Ya. Eye for a goal-nya juga masih ada, bukan yang sorry to say tumpul banget kayak Darwin Nunes. Iya. Positioning-nya juga top. Ya, profilingnya emang yang dicari adalah buat ngegantiin si Bobby Firmino. Bobby, Yoi, di belakang dia kan Iya, works Iya, with dan- him gitu. betul, beda Dan- sama Nunes. Dan satu hal, dia getol banget kalau main. Tuh. Kayak, kayak Kalau itu gue passionate. setuju. passionate banget gitu loh. Gue bukan kayak ngelihat dia kurang atau apa, enggak, lebih ke validasi aja karena gue nggak nonton banget gitu ya. Tapi anyway, gue sangat apa ya, sangat respect sih sama gimana Liverpool handle tragedi ini gitu kan. Setuju. Gimana apa namanya, dia berbela sungkawa, mereka berbela sungkawa, gimana message-nya itu bagus semua dan bahkan mereka sampai pensiunin Retire. nomor, Iya, retiring retire the number. nomornya si Jota kan. Maksud gue tuh kan utmost respect gitu loh. Dan Kalau di apa namanya, korelasinya sama time spend at the club kan sebenarnya nggak panjang gitu kan. Ngomong-ngomong retire number nih, Iya, benar. ya kan? Siapa pemain yang lo pada inget pernah di retire nomornya sama klubnya dari lo guys? Pemain, nah. Jude. Ah, tolong. Jude Bellingham. anjir. Wah, bener di Birmingham. Iya benar. Di Birmingham udah di retire nomornya. Nomor berapa, Ger? Di Birmingham? Di Birmingham tuh angkanya gue gak tahu ya. Cuman gue inget banget dia tuh cuma main sekitar 50 atau 40 game. Tapi abis itu pindah ke Dortmund, langsung di retire nomornya dan gue ngeliat di Twitter, di IG, ya mixed reception gitu maksudnya. Jadi kayak gue ngerti ini anak wonderkid dan lain-lain, and still this day he is one of the best still in my opinion. Cuman apakah deserve untuk retire nih maksudnya nomornya gitu, langsung di retire nih nomor. Iya. Agak lebay ya. Agak lebay Untuk dikit apalagi wonderkid sih, untuk ya. wonderkid dan yang mainnya tuh ibarat kata gue cuma main 1 to 2 whole seasons di Birmingham gitu. Iya. Masih hidup, masih sehat, Iya. walafiat, ya kan? Tapi emang si Kalau lo Poy, si apa retirement si jersey ini kalau yang di kepikiran gua tuh ya Maldini gitu. Karena bajunya Maldini itu Bener lagi. cuma bisa dipakai sama anaknya kan. Iya, Kalau lo bener. lah gitu. Jadi bener. si tren retiring jersey kan sebenarnya dari basket kan. Di sana kan karena Oh, iya. nomornya mungkin banyak ya. Jadi lo boleh retiring nomornya bisa banyak, lo nggak bisa pakai nomor ini, bisa pakai nomor itu. Di hanging gitu Iya, kan. karena Iya, lo hanging in the gelar rafters, juara in the gitu kan. rafters. Kalau di bola sih menurut gua Maldini karena ya itu. Iya. Ya lo nggak usah tanya lah, one man club kan dia. Iya, bener. Dari lahir Iya. sampai pensiun gitu kan, sampai anak-anaknya, sampai bapaknya di Iya, Milan. sebelumnya juga bapaknya. Iya, benar. Gitu guys. Maldini best meskipun saya bukan fan AC Milan. Gua yang inget Totti di AS Roma. Ya, gue pengen ngomong Totti, bro. Lo inget Totti di AS Roma? Totti di AS Roma. Menurut lo deserve dia? Deserve sih, soalnya emang ikonik banget kali ya. Pertanyaan tolol sih, jujur gue nanya deserve ya. Iya. Lu sebagai kan suka nonton Liga Itali, dia kan sefenomenal itu kan di Itali. Menurut gua Bener. Totti sih. Totti bener. Kayak harus, bahkan sekarang kayak Dybala tuh dari Juve kan cabut pakai nomor 10 kan. iya. Dia masuk ke Roma itu ditawarin sebenarnya, sempat tawarin mau lo relief nggak nomornya. Even Totti pun kayak it's okay, go ahead gitu.
Tapi Dybala out of respect kayak ya good choice ya. Good choice, very good choice. Iya. Gila men, Very good itu choice. bawa Berat sih, paruh itu berat lah. sih, berat. Totti, King of Rome, King of apa namanya Italia juga. Iya benar. Itu. Gue nggak tahu siapa. Siapa jadinya? Sebenarnya ada, cuman gue malas nyebutnya. Sebenarnya di Inter tuh ada Zanetti. Javier Zanetti tuh juga di. Oh itu di retire. Iya, di retire. Cuman Oh. ya gue ngelihatnya juga kayak sebenarnya deserve anyway gitu kan, karena dia kaptennya dan ngangkat apa namanya Inter sampai sejauh itu, treble juga gitu kan. But then Zanetti itu selalu di-compare sama Maldini gitu. Oh bener. Iya, sama-sama maksudnya di Milan, era ya yang kan? sama, Ya, make sense. sama-sama kapten, posisinya alike gitu kan. Dan tapi agak timpang kalau menurut gue sama Maldini gitu loh. Karena dia bukan dari Itali satu, Oh, ya kan? iya, nggak pure ya, Nggak pure kayak ada yang missing. Sementara di Itali tuh klub-klub Itali tuh sangat Nasionalis lah ya. iya nasionalis banget, Nasionalis, ngangkat yang betul. pemain Italinya juga kayak Totti, Maldini gitu kan. Klub gua aja Katro Del Piero nggak dipensiunin nomornya. Iya, kenapa ya? otak Itu- udang, itu- otak udang Nah, aja. itu baru gue mau nanya sebenarnya. Kalau semisal kita ganti pertanyaannya ke menurut kalian nih, pemain siapa dan nomor apa yang harusnya di-retire di klub Iya. atau apa? Apa ya? Gua udah terjawab dong. Iya, kalau lu kan Del udah Bang Piero. John, berarti Del Piero. Berarti nomor 10 ya. Lu yang mulai deh kalau gitu. Cristiano Ronaldo di semua klubnya nomor 7. 7 ya. 7 tuh Kalau di Dan- Madrid iya. Dan menurut gua the same treatment has to be put to Messi in Barcelona. Dua itu. Tumben. Jadi Ronaldo dan Messi nomor 10 di Barca sama nomor 7 di mau itu MU, Madrid cocok nih dia. atau ini. Menurut gua dua itu. Those two players Harus. harus. Tapi bener juga Ger, kalau consideration-nya adalah seberapa banyak apa sih namanya impact Achievement yang impact achievement yang dia put buat klub, itu korelasinya ke seberapa berat nomornya reflect di Ronaldo Messi. Semua yang Those pakai two. nomornya setelahnya tolong. Tolong Iya. banget nih guys. Semuanya tolong. Tolong. Itu dia Iya maksud kan? gua. Makanya kalau menurut gua pribadi those two numbers harus di retire. Iya, gua udah nggak ada komen di itu dua. Iya bener sih, bener. Setuju gua. Nah itu di klip ya, klip guys nih, bener nggak? Kalau fans Messi, fans Ronaldo setuju, kayaknya akan bersatu nih mereka berdua nih. Nggak Nggak mungkin. Tapi balik ke si Jota gitu ya. Ini kan gue ngelihatnya tadi underrated satu gitu ya. Dan lo pada jelasin impactnya dia di Liverpool tuh sebenarnya beyond loh, dengan time span yang segitu doang gitu kan. Missing nih, Liverpool bakal missing dia nggak ya? Menurut lo pada? Pasti kalau dari gua sebagai fans Liverpool pasti. Apalagi Nunes ada rumornya mau cabut atau bakal dilelang. Apapun walaupun dicabut atau nggak cabut kita tetap butuh sih. Butuh, iya. Bener. Ngomongin Nunes maksud gua. Iya, soalnya agak kurang nyetel tuh. Iya sih. Tapi dia botak loh, Poy. Oh iya, dia potong pendek. Kan Potong sebelumnya botak di dia. Benfica dia potong pendek. Gua Jago tuh. gacor, nggak tahu nih sekarang Oh iya nih. bener. Coba kita lihat nanti. Mana tahu ya Oh kan? iya, kalau ada kesempatannya, kalau nggak dijual. Benar. Tapi Kesurupan Ronaldo tiba-tiba. Tapi terlepas dari itu, memang Jota dijual, si Nunes dijual. Jota Eh, tinggal. ya Allah, bukan dijual. Barangan. Bener, maaf ya. Jota meninggal, Nah, Nunes mau dijual. 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 Strikernya sisa nggak ada. Nggak ada. Ya kan, berarti harus beli striker. Betul. iya pengennya, betul. Striker yang paling cocok buat Liverpool versi Lepi Lepoy. Ada beberapa rumor yang menurut gua udah sesuai nih. Ekiteke, terus Isak, terus satu lagi, iya Isak. Isak, iya. Tapi kalau gua boleh pribadi pengen sih Benzema lah gitu. Eh, Ya gua ketuaan sih ketuaan. Random banget Bener goblok. lagi, gue gak nyangka lagi. Kok Benzema? Kenapa jadi Benzema? Anjir. Iya Hah? sih. Iya, gitu nggak bisa itu bercanda. Satu lagi tuh sebenarnya gue pengen striker si ini yang dibeli Chelsea siapa namanya? Joe Pedro. Oh, Oh, Pedro. Interesting. Kalau gue pengennya Joe Pedro sebenarnya. Bener Cuman sih. ya kan udah laku. Ya, jadi kemungkinannya ya Isak sama Kiteke sih striker. Langsung golin lagi di Chelsea. Asli. Langsung Eh, brace. Brace. Dan golnya dua-duanya jujur Best. good. Itu Joe Pedro tuh follow Nice. gue. Cuman ya udahlah. Make sense, tapi make sense. Kalau lu Ger, fans MU,
ini udah nggak ada hubungannya jadi sama Jota nih, jadi lo boleh banter Ger. Lu naruh lu striker, jangan lu taruh ini siapa namanya? Striker katrol lu di depan. Hoylun. Iya. Kalau mau dijual jadi kasih Liverpool anjir. Kalau paling make sense, Ekitike 100 juta dan gue jarang banget ngeliat Liverpool selain ngeluarin buat Wirtz, jarang tuh ngeluarin 100. Apalagi buat Ekitike ya. Iya, sebenarnya agak, tapi kan track record Frankfurt bikin produs seorang striker gitu kan rada-rada gacor nih. Sebelumnya siapa berarti? Sebelumnya Randal Kolomuani. Ya. Sebelum dia pindah ke PSG, gacor di Frankfurt. Luka Jovic dulu gacor. Jadi track record mereka bikin striker tuh sebenarnya sangat bagus gitu, oke. Setuju. Dan menurut gue juga cocok dengan Arne Slot, stylenya cocok Ekitike. Jadi itu sensible. Kedua, walaupun rumornya dia maunya ke Arsenal, tetap menurut gue it's a hot prospect, Victor Gyökeres. Oke. Walaupun sebuah hot take gue adalah Gyökeres slightly overrated, slightly, ever so Karena slightly. mereka dia masih main di Liga Portugal. Nggak salah. Tapi tetap kan numbers don't lie gitu, maksudnya lo ngegolin lawan City, lawan apapun di UCL, ya it's supposed to prove it gitu, tapi sejelek-jeleknya liga dia golnya banyak gitu betul. kan. Dan ketiga, Isak sebenarnya nggak make sense menurut gue. Kenapa gitu? Karena nggak mungkin Newcastle mau ngelepas dia musim ini tuh nggak, jadi sebenarnya itu nggak realistis. Lo emang nggak mau aja Liverpool Ya, enggak, kalau itu kan nggak realistis. Ini ngomong realistis ya aja. Isak ngeri banget loh Isak. Tapi ngeri banget sih, jujur ngeri itu orang. Yang generasi emas Ger. Swedia nih. Ya tuh rumornya ada nih. Rumor ada. Kalau rumor ada. Soalnya itu salah satu striker yang kurang ajar sih buat Liverpool karena kan dia timnya kan gagal Liverpool buat juara kan. Itu piala itu. Kalau ketiga sebenarnya agak sulit sih ya, striker zaman sekarang. Siapa tuh? Moise Kean. Anjir, Wah, nyebrang banget. Tapi nggak nyebrang dong. Nggak maksud gue kayak Good season at Fiorentina. iya. Good striker, showed his qualities. Iya, cuman maksud gue kayak nggak ada yang bahas Moise Kean. Baru banget dibahas, tapi sebenarnya digorengnya ke MU. Oh, ke MU. Atletik baru naikin artikel, dia mau diarahin ke MU. Jangan deh kalau ngomongin MU gue lagi. Pertanyaan gue lebih ke, emang ada orang bahas MU hari ini? Enggak. Gue Kan kalau tadi kita bahas striker, tapi kalau gue ngeliatnya 1-2 season belakangan justru nggak banyak vokal di striker gitu loh. Kayak lebih rame ke penyerang-penyerang pinggir gitu ya, yang baru-baru nih dan lagi hot banget gitu loh, perform di sana, perform di sini. Lo Dro, top 5 penyerang yang menurut lo bakal gacor di musim depan. Gue tuh kemarin baru baca artikel tentang statistiknya Harry Kane. Anjay, baca Gua. Kane ini dibandingin sama Lewandowski oleh si siapa Ger? Kingsley Coman. Jadi apa dia bilang? Dia bilang tuh katanya si Harry Kane ini lebih memudahkan hidupnya si Coman ketika bermain sekarang dibanding waktu dia main sama Lewandowski. Jadi katanya nih Harry Kane ya apa ya, maksudnya coba Ger, bantu gue Ger. Kalau kayaknya secara intinya Coman adalah Harry Kane is more complete than Lewandowski. Kalau Coman ngomongnya you have to play for Lewandowski. With Harry Kane, you don't have to play for him. He can create his own shot, he can create his own goal, but he can also create for his wingers. Oke. Ngomongnya gitu, itu valid. Jadi itu nomor 1 lo hari ini. Duanya, orang kan kalau top 5 tuh yang bom terakhir dong, gimana sih? Yaudah nomor 2. Nomor 2 kayak Victor Gyökeres sih. Anjir, acak banget. Oke. Tapi menurut lo Gyökeres main di mana season depan? Kayak isunya emang kayak Arsenal sih musim depan sih. Dan dia emang butuh kan striker kan, sosok striker. Dan dia kalau misalkan sampai join nih bisa jadi ya apa ya, solusi lah buat Arsenal. Walaupun nggak jadi ke MU. MU siapa juga mau dibeli ya. Aneh. Ketiga. Ini buat MU sih sebenarnya, gue berharap
Osimhen tuh beneran jadi sih ke MU. Orang baru perpanjang. Iya, tapi nggak jadi itu loh. Sebenarnya kalau dia di MU tuh Mahal suntikan, iya si gaji kemahalan. Tapi kan Rashford jadi cabut, Ger. Gua Harusnya dapat gap lagian tinggi. lagian yang gue tanya kan apa penyerang yang bakal jago gitu. Kenapa sih dia harus MU harus Iya, banget MU lo? Kita kan Red Devils, Bo. Tetep. Ya udah 4 siapa? 4. Siapa ya? Ingat nggak harus striker. Tahu ngerti? Oh. Bedanya penyerang sama striker. Ingat. Penyerang Tahu kan AM boleh AM. AM. Attacking midfielder. Attacking. Enggak, boleh sih, kan Boleh lah ya. Menyerang, Oke. ya. Namanya udah gelandang serang. Iya benar. Iya. Attacking midfielder. Lo siapa? 4. 4. Udah lo top 3 aja deh. Top 3 aja gua gak kepikiran aja soalnya. Aduh di gong Lo berdua, lo top 5 penyerang yang bakal gacor season depan. Tapi lo combo nih 5 dari Oke, 4 gua dulu 3 ya. 1 ya. Oke, 5 duluan deh. dulu nih 5. Ya udahlah, Lamin lah. Yamal. Sebelah Gua, lagi. ya. Lamin Yamal. Gue mau setuju nggak setuju, cuman gimana? Ntar gue digoreng fans Barca lagi. Gue udah capek sih, kayaknya lebih ke fase capek gue digoreng sama fans Barca yang goblok-goblok dan bocil-bocil. Ger, masa lo menyerah akhirnya? Iya sih, bukan menyerah, lebih ke gue ngeliatnya kayak ya ampun sedih banget sih. Masa pemain winger gue nih, ini statistik beneran by the way. Lamine Yamal gue baru banget baca tadi. Apa tuh? Musim ini dia nembak 144 kali, gol 9. Isco gol 9 yang sama, nembak cuma 40 kali. Isco di Kenapa, Betis. Ujung-ujungnya dicengin. Dia tetap ada Lagian, TK. Enggak, cuman- tapi Lamine Yamal kalau secara bakat iya gue setuju. Bakat Cuman setuju gue. secara statistik bener juga. Ini dibilang Ballon d'Or seasonnya dia Itu kan? dia, maksud gue tuh Ballon d'Or season dia masa golnya nggak lebih banyak dari Sergio Ramos? iya di satu musim. Ramos main di mana, Bos? Tapi gue setuju, 5 berarti Ya, itu nggak ada dalam urutan ya. Nggak tapi urutan ya, gua kan? sebutin aja Oke, ya. oke. Lo Hot Ousmane Dembele. Usmani. respect Ousmane Dembele, Top. ya kan? Oke, gua sih Liverpool ya, Rich. Ya, Kalau masuk dia- akal. ya. Ya, masuk akal. Masuk akal. Tapi emang nggak butuh waktu adaptasi dia. Bisa. Masih dia Bisa. yakin. Oh, gitu. Gue suka nih fans-fans yakin gini. Bisa, Bro. Gue menonton aja deh. Musim depan gue menonton aja. Lo mau lu jinx kan sebenarnya. Enggak sih. Kalau lo terus siapa lagi? Itu udah Nomor berapa? 2. Tiga ya. Tiga. Sebenarnya ini agak sedih. Jamal Musiala. Aduh. Still. Tapi Itu kan dia butuh waktu lama lah. Iya maksud gue cuman kalau kita ngomong based on current season dan for the past 4-5 years, ya di saat ini kan kita nanyanya saat ini nih. Enggak kan gue pertanyaannya. Oh, yang musim bakal depan ya? Buat musim depan, buat musim depan. Berarti Jamal Musiala nggak Oke, bisa lah. Musiala di eliminasi dulu. Ini mainnya sih. Kylian Mbappe. Still. Oke, nggak salah. Tapi musim pertamanya kan bapuk ya. Wah, Bapak itu kelihatan nih. itu sebuah mitos. Oke. Golnya banyak bos. Oke. 30 lebih Saya tetap. salah ngomong. Maaf, saya bukan fans Barca ataupun fans Madrid. Dia nggak main Cuma ketat dia. menurut gua still at the end of the day Kylian Mbappe mau dia mungkin nggak kelihatan segacor biasa. Apalagi musim ini kan so far di Club World Cup kan dia sempat cedera apalah itu dan baru main lagi baru akhirnya ngegolin lagi kemarin dan dengan up and coming-nya siapa tuh namanya yang Raul Rijen yang rambutnya mirip banget Raul. Itu juga gacor tapi menurut gua belum Depan tuh, lo terakhir deh. Terakhir di gue ya? Iya. Salah udah. Ih goblok kok salah sih. Ya gue setuju sih, gue mau nggak mau harus setuju sih itu. Dia lu main FPL yang ini kan, yang poin itu kan, itu berapa musim bro dia? Poin Iya. banyak bro. benar. Tapi ganti dong, yang salah nih udah muda-muda semua, yang muda deh. Ya salah kan muda. Ih goblok. Nonton bola di mana sih? Apa? Salah muda. Salah aja udah. Ya udah. Tapi gue harus setuju sih kalau mau salah. The most effective winger / attacker in my opinion is Muhammad Salah by far. Gue mau nambahin ada satu nama yang Apa tuh? lu lupa pada dan gue sakit.
perasaan gue. Kenan Yildiz lagi. Ya Allah. Kok ya Allah, lo doang yang bilang dia nggak jago berarti. Semua orang sedunia. Masih ada Desiree Due. Iya semua orang iya. Sama. Kita aja nggak naruh Raffinya nih. Pemain gacor Barca musim ini aja nggak ditaruh. Kenan Yildiz. Gue nggak usah belain. Ntar lo lihat aja pada. Tapi gue setuju Yildiz Lo ribut aja deh. Lo harus terima. Tapi dari tadi mention Arsenal, ya kan kita nih sekarang pertanyaan nih kita bagi nih 4 striker yang cocok buat Arsenal. Lo satu. Kita bagi kemampuan kita meracik buat Iya, Arsenal. meracik. Kan dia udah berapa season? 4 nggak beli striker. Iya, 3 season. Malah beli kiper lagi tuh. Ih, ada tuh statistiknya. Semenjak dipegang Arteta lebih banyak beli kiper daripada striker. Iya, beli 4 Lucu. kiper, striker beli 2. Ih, Gua tahu statistik itu. Gila. Ya kan? Nah, musim ini kan semua fans Arsenal termasuk Budi kan. Ini kalau nggak beli striker juga lucu. Bener-bener lu ya. Lucu. Fix lucu, ya kan? Nah, tapi kalau kita semua orang udah sadar Arsenal butuh striker. Nah, menurut lo pada yang cocok siapa? Gini dulu deh. Striker lu siapa namanya? Juve? Dusan Vlahovic. Itu Itu gue mau terminate lu kontraknya. Gue duluan ya, itu gue mau dia. Lo mau Dusan Vlahovic? Gue mau dia ya. Cocok tuh kayaknya tuh. Gua mau jawab Gyökeres nggak biar Iya, tahan ntar dulu. lu nggak ada Ya, ntar opsi. nggak ada Iya, lagi. cuma bisa Gyökeres doang gua. Menurut gua Gyökeres. Menurut lo Gyökeres? Gua terakhir deh. Iya. Bang John. Coba. Gue Giroud aja deh, Giroud. Suruh balik lagi. Suruh balik Iya. lagi. Suruh balik lagi. Gua liat tuh iya. Yang work selama ini, Ger. Udah dia lagi. Udah jelas work di Arsenal. Udah Iya bawa sih. pulang aja. Pusing nyari. Isak kemahalan. Sekarang Dusan Vlahovic 35 juta masih nggak mau. Banyak maunya Giroud. Iya. Udah balik ke Prancis, balik lagi ke Inggris tuh. Lo terakhir. Harus Very underrated name. Hmm. John Philip Mateta. Mateta. Acak banget maksud gua. Tapi Gua nggak bilang dia nggak jago ya. Prem proven, at least prem proven. At least prem ya, proven. boleh lah. Still maksud gua kayaknya Dan komplit, dan Ya, komplit. ya. Kayaknya cocok sama profil Arsenal sih beli Cocok, yang nama-nama emang cocok, yang itu dia. ya nggak terlalu gimana-gimana di umum tapi ya dibeli gitu. Nah itu kalau gua ngelihatnya malah kayak Arsenal tuh butuh nama yang profilik gitu loh. Kayak ini buat ngangkat tim nih gitu. Dia mau ngangkat tim pakai siapa sekarang? Oke. Lu masih mau ngandelin Odegaard. Udah lihat tuh season kemarin kayak apa, ya kan? Harus punya satu striker yang profilik lah. Itu betul. Buat ngangkat udah lah. tim. Jadi Jadi wingernya sama aja ya kan? Wingernya satu nunduk kok dribble. Iya. Yang satu dikit-dikit diving. Iya. Jadi lu fans Arsenal siapa kira-kira striker yang cocok buat Arsenal musim depan? Komen. Yoi. Ini. Jujur, Jalan. jujur kelas. Iya tapi sih itu ya ada beberapa nama striker juga kan. Arsenal cocok pakai siapa ya? Mateta, ada Vlahovic, ada Gyökeres gitu ya. Terus tadi sebenarnya sempat ke-mention tahu sama Gary kalau kita bicara penyerang yang bakal jago musim depan Musiala ya kan. Sadly. Tapi sumpah set. Ngilu. Gue ngilu sih. Iya. Iya. Jadi kakinya tuh beneran perpendikular sama Itu potek apa dislokasi gitu tahu nggak? Bang? potek. Jadi beneran patah. Patah. Gua kan pernah ACL ya, jadi gua Iya. tuh ngilu banget ngeliat yang gitu-gitu. Jadi gua nggak mau lihat tiap kayak muncul nih yang udah belok Iya, dikit. tahu iya. Ngilu bos. Ngilu banget tapi sih. Iya. Tapi jujur, maksud gua nggak tahu siapa yang salah nih, Musiala atau justru Donnarumma-nya. Tapi menurut gua itu kan 50-50 bos. Iya, itu 50-50 Kayak who emang. knows bakal Iya, kayak betul. gitu kan. Betul. Tabrakan kayak gitu kan sering kejadian Iya. di bola. Ada dua tuh yang komen, dua kiper kan, Neuer sama Oh iya, Courtois. Neuer sama Iya. Courtois. Iya kan, yang Neuer kan udah jelas belain si Musiala. Nah, kalau Courtois bilang ya udahlah mau gimana, namanya kiper kan harus dijaga Iya, ya. itu 50-50. Balik lagi Iya, bener. iya. Masa dia diem, 50-50. ya kan? Bener. Tapi ngomong-ngomong tuh cerdak deh tuh. Cedera, Bang. Cedera. Iya. Cederanya sumpah. Gua kelewat dikit aja tadi tuh langsung gua gitu ngilu. Ada nggak cedera yang sengilu itu yang lo tahu pemain bola?
Banyak nih. Banyak Dari sih, lu banyak. siapa ya? Gua Andre Gomez pas di Everton Oh, iya. lawan Oh, Spurs iya, yang tackle Huminson. Aduh itu sedih sih. Itu bener-bener videonya kan lewat tuh Twitter. Gua iya, lihat tuh. Masalahnya kalau Musiala kan masih ankle ke bawah nih. Iya. Nah, ini tuh lu bayangin aja di tengah-tengah sininya Yes. tuh udah Iya. jijik banget gue. Ingetnya tuh jijik banget gue. Iya. Pantat gue Gir, pantat gue geli. Kok geli bang? Kriep deh, Nah lu kalau geli mah jadi aneh. Ngilu gue. Gue paling nggak bisa. Enggak, maksud gue tuh Bahas yang lain. maksud gue tuh gue tahu tackle-nya separah itu karena orang yang nekelnya aja tuh langsung mukanya tuh langsung drop banget, kayak langsung drop gitu. Dia tahu separah apa tackle itu. Ya, Siapa sih Nekel? Huminson. Oh iya, Huminson. Huminson. Kan itu langsung straight red, emang straight Gitu red. ya. Istighfar tuh sok, astagfirullah. Tapi itu sih menurut gue Jadi muslim deh. kalau mau nyebrang dikit ke cabur lain ada Banyak banget. Banyak banget. satu lagi. Apa? Siapa namanya? Sean Livingston ya, yang pemain basket. Basket, Pernah oh. tuh cedera parah banget deh. Pokoknya kalau mau cari silakan cari sendiri. Cederanya Sean Livingston pasti langsung ada. Itu menurut gue jijik banget. Yang Jujur, jelas itu gue nggak jijik bakal banget. buka. Enggak deh. Namanya aja udah lupa tuh Shaun the Sheep tapi siapa? Lo enggak dong. Lo? Kalau gua sih ini Hugo Lloris yang di Tottenham, dia kan lagi mau nangkep bola lawan apa ya? Di awal-awal ya, di menit awal. Dia pas landingnya tuh kena tuh. Apa yang kena? Apa ya? Kaki apa? Lutut Kaki. tuh kalau salah lutut deh. Aduh. Jadi kayak salah jatuh gitu. Salah jatuh ya, tumpuannya kayak Nah, habis itu setelah itu gua nggak pernah lihat lagi tuh Lloris main di Tottenham nih. cedera. Gue nggak hilang. tahu ya itu karena cederanya kah atau karena kontraknya habis ya, karena yang gue perhatiin karena waktu itu gue nonton aja kebetulan, jadi kayak nggak ada apa-apa dia kayak lagi nangkep bola, set. Nggak ada bola. Emang apa? salah Nggak landing. ada. Gitu. Emang salah landing, Iya, salah landing. Iya, salah landing. Lo ada? Aaron Ramsey sih. Oh iya, Lagi, bener iya juga. lagi. Itu ngilu juga Iya tuh. lagi, cuy. iya lagi. Iya lagi, shit. Aaron Ramsey. Aduh, itu juga tulang kering kan ya? Iya. Iya, Tulang kering kan? itu kering Aduh, banget gue. itu juga inget banget tuh main di Emirates kan? Iya. Gue pas tahu tuh. Aduh. Oke, mari kita selesaikan dengan cepat segmen ini. Tolong. Gue lupa siapa tackle-nya siapa, tapi gue Oh. ingat yang nekel. Oke. Iya, gue lupa yang patah siapa kakinya. Tapi yang nekel itu Ryan Shawcross, Ryan Shawcross siapa ya? Pas di Oh, stop. stok dong. Stoke City. Ini bukan Cisse, bukan Jibril Cisse. Oh itu juga ngilu banget. Wah itu juga ngilu anjing. Iya gue inget. Sumpah itu gue inget banget. Ih Liverpool kan. Ih itu gue inget. Spotek di sini. Gue juga inget. Gue malah nggak nyebut itu ya, gue baru Iya. ingat pas lu ngomong gitu. Aduh iya. Bisa. Inget gue gue. Ngampleng. Diangkat lagi. Diangkat lagi sama dia. Goblok. Si goblok udah tahu patah diangkat-angkat nih begini kan jatuh. Ganti deh, ganti. Oke, gue coba. Ganti jujur. Shit. Tapi ini ada nih, satu lagi nih. Ini nggak cedera sih. Oke. Tapi Oke. cederai orang lain. Apa tuh? Lu inget nggak yang lagi dibahas rame sama Arsenal? Thomas Partey. Benar. Najis. Anjing klub tolol. Tolol tau gak sih jatuhnya? Dah. Kalma. Oh iya, mohon maaf. Oh iya, gue lupa. Gue namaste sekarang. Mohon maaf. Namaste. Inget Tadi ya. awal-awal bilang opening aja. Iya. Mohon maaf. Cuma tuh klub emang rada-rada unik tuh. Iya. Kenapa uniknya? Zinchenko kan ngepost tentang Israel. Oke. Itu nggak diapa-apain, didiemin. Thomas Partey kan juga sebenarnya masalahnya kan udah dari musim lalu nih. Udah keungkit tapi masih aja dimainin. Si Ozil, Cuma giliran Ozil ngomongin Giur, iya langsung. salah satu kalau nggak salah Staff. kalau nggak salah Kidman deh, itu staff Kidmannya Arsenal ngomongin Palestina langsung dipecat. Ini mukulin perempuan dilindungin. Gimana? Iya, itu. Gimana? Budi Putra, klub lu gimana sih? Parah sih emang. Kalau gitu top 5 pemain yang suka mukulin perempuan. Langsung poin. Ini yang mukanya aja gitu kelihatan. Atau gini aja daripada mukul perempuan,
Terus si Thomas Partey gue lihat dia mukul mukanya juga mesum, ya kan? Oh, jadi muka mesum aja. Top 5 pemain muka mesum. Yang kelihatannya mesum aja ya, kita nggak tahu yang mesum beneran apa Gak enggak. usah top 5 deh, masing-masing aja. Masing menurut satu. lo. Siapa ya? Muka Gua Duluan deh. ada satu nama. Ryan Giggs. Oh itu, tapi kok itu udah fakta, itu sebuah kan dia fakta, juga, emang fakta, emang. iya emang mesum. Tapi gua top of mind gua kayak om-om, rambut putih, terus kayak masa menggodain. Lu nggak tahu dia ada case itu? Emang ada Ada case ya emang dia? ada case Emang lu nggak tahu? Gua nggak tahu. Berarti tercermin dari mana? Iya, emang udah berarti dari muka-muka dan ininya udah tercermin, Rambut putih betul. gitu, jenggotan gitu kan kayak aduh. Tapi bener juga. Iya, Ryan Giggs 1 gua. Lu Gue satu, belum terbukti ya, Oke. kalau nggak belum kayak Ryan Giggs. Nicholas Jackson. Oke. Nicholas Jackson mukanya tuh mesum banget gitu. emang Mukanya tuh muka-muka predator, ngerti nggak sih? predator. Gede Lu itu kan. iya, tinggi, sorry to say hitam. Astaga. Tolong. Mohon maaf. Tolong. Kok Cuma rasis maksudnya, lo, Cina? lu tau yang video Premier League itu nggak sih yang jadi meme, yang dia ngomong nama dia, Nicholas Oh iya. Jackson. Dari itunya aja tuh udah mukanya tuh kayak predator abis gitu. Dia ngomongin bukan Jackson kan? Jackson. Iya. Keras banget kayaknya. Iya. Kayak gede gitu ya. Gede Kayak gitu. kayak kalau lagi sama perempuan, say my name, Jackson. Itu dia. Nah itu. Kalau gua Penjelasan lu udah makin meyakinkan nih jadi. meyakinkan kan? Iya kan? Boleh. Goblok. Nicholas Jackson. Jujur nyari lagi. Nyari, gue nggak dapet. Next lu. Udah gua aja nih, gua tutup nih. Mohon maaf, sebelumnya mohon maaf. Karena mesumnya mungkin salah jalur. Apa tuh gimana tuh? Iya, Salah jalur kemana nih, Karena menurut gue Anak kecil. mukanya mesum banget Jackson Irvin. Aduh iya lagi. Yang pemain Australia. Iya, rambutnya yang pemain Iya, Cina. rambutnya panjang. Pas lawan Oh, tapi timnas, iya Jackson sih. Irvin Iya sih. tuh ya, Iya, kayak iya. kalau setiap dia kan gelandang, ya Iya. kan, dia pemain timnas bawa bola tuh dia kayak Oh, gigit di bibir. Tapi kayak fotogenik itu kan bisa aja, maksudnya for the camera. Soboslai juga begitu main buat Liverpool. enggak, tapi si beda bos auranya. Wah, tapi ini kayak auranya yang- iya sih. Kayak aura-aura bottom banget. Aura-aura boti. Kayak Australia, apa bule-bule Australia yang di Bali ya? Iya, sumpah. Mohon maaf kalau targetnya dia agak menyimpang. Kaum Nabi Lut. Itu aja episode kita kali ini. Jangan lupa lu pada harus follow, like, subscribe. Sabrek, komen. Jangan lupa komen juga di bawah. Itu aja kali ini. Sampai ketemu di episode kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, guys. wabarakatuh. Thank you guys.